Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Miss Eka tentunya dengan mata pelajaran matematika. Walaupun daring, semoga pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat. Sampean bisa tetap semangat mengikutinya dan apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk kalian. Di pertemuan kali ini buku acuan pertama yang saya pakai adalah buku acuan LKS tentunya, karena semuanya pasti sudah dapat. Di situ saya rasa materinya juga sudah mumpuni atau sudah lengkap untuk diajarkan di kelas 11. Jadi saya rasa cukup LKS saja mungkin bisa, tapi saya tidak akan membatasi sampean untuk membeli buku matematika yang lain. Boleh, misalkan sampean ada buku paket, monggo. Kalau memang dibuat belajar selain di LKS, silakan. Atau mungkin buku-buku dari luar, monggo. Saya tidak membatasi kalian belajar menggunakan buku apapun. Tapi kalau memang kalian tidak ada buku lain selain LKS, saya akan mencoba menjelaskan materi-materi yang ada di LKS, gitu. Nah, untuk materi pertama kita akan belajar tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, di dalam persamaan dan fungsi kuadrat ini selama 2 minggu ke depan atau mungkin 3 minggu ke depan kita akan kupas secara detail apa sih yang namanya persamaan kuadrat, apa sih yang dinamakan dengan fungsi kuadrat, bentuknya seperti apa saja yang akan dipelajari. Kita akan kupas, kita akan belajar bersama-sama, okay? Semoga sampean bisa tetap mengikuti pembelajaran dari saya semenarik mungkin, sesemangat mungkin. Baik. Di materi pertama di kelas 11 adalah persamaan dan fungsi kuadrat. Hari ini saya akan membahas untuk persamaan kuadrat terlebih dahulu. Kita habiskan persamaan kuadrat, kalau sudah baru ke fungsi kuadratnya. Nah, di dalam persamaan kuadrat sama halnya di materi-materi SMP dulu. Ada yang namanya pengertian, bentuk umum persamaan kuadrat, kemudian ada akar persamaan kuadrat itu bagaimana, dan apa saja yang ada di dalam persamaan kuadrat. Itu akan kita bahas hari ini. Oke. Pertama ada pengertian. Nah, di dalam pengertian ini ada yang namanya bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana pangkat, diingat ya, pangkat tertingginya adalah 2. Pangkat tertinggi dari persamaan kuadrat adalah 2. Kemudian ada yang namanya dengan akar persamaan kuadrat. Nah, di dalam akar persamaan kuadrat biasanya ada yang namanya pemfaktoran, kemudian ada yang namanya melengkapi dengan kuadrat sempurna, kemudian ada yang menggunakan rumus ABC. Nah, dari tiga cara itu, hari ini saya akan membahas pemfaktoran sama melengkapi kuadrat sempurna dulu, ya. Untuk pemfaktoran yang pertama, itu dari bentuk umum ini kita rubah adalah bentuk A kali X min X1 dikalikan dengan X min X2 sama dengan 0. Bagaimana caranya, Miss? Nah, contohnya, misalkan ada X kuadrat min 7X min 8 sama dengan 0. Kita
Dari sini baru kan bisa dilihat X min 8 sama dengan 0 dan X plus 1 sama dengan 0. X min 8 kan bisa jadi X sama dengan 8 atau di sini X sama dengan negatif 1. Sudah ketemu akar-akarnya, yaitu 8 sama negatif 1. Ini berlaku untuk A-nya adalah 1. Beda lagi kalau misalkan A-nya 2, 3 atau seterusnya. Misalkan ada 2x kuadrat plus 5x plus 3 sama dengan 0. Nah, kita pelajari dulu. A-nya yaitu 2, B-nya yaitu 5, C-nya yaitu 3. Sekarang kalikan A kali C, yaitu 2 kali 3 sama dengan 6. Sudah. Kalau sudah ketemu 6, cari faktor dari 6. Cari hasil kali dari 6. Hasil kali dari 6 itu kan bisa jadi 1 kali 6 atau 2 kali 3. Kalau sudah, jumlahkan faktornya. Jumlahkan faktornya maksudnya bagaimana? 1 ditambah 6 sama dengan 7. 2 tambah 3 sama dengan 5. Kalau sudah, cari jumlah faktornya yang sama dengan 5, ya, yang sama dengan B, yaitu di sini. Nah, sudah. Kalau sudah, kita bisa menggunakan rumus A X min N per A X min N per A plus, ya, plus. Nah, A-nya berapa? A-nya 2. X-nya tetap X. N-nya berapa? N-nya bisa dilihat dari sini, boleh 2. N-nya bisa 3. Jadi 2 per A-nya 2. X 3 per 2. Nah, kalau sudah, ini jangan lupa sama dengan 0. Kalau sudah, berarti kan dia sudah diketahui ini faktornya, yaitu X plus 2 per 2 sama dengan 0 atau X plus 3 per 2 sama dengan 0, atau bisa jadi X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan negatif 3 per 2. Nah, dari dua contoh ini bisa dilihat yang ini, rumus ini berlaku ketika A-nya lebih dari 1. A-nya lebih dari 1. Tapi kalau cara ini, dia hanya berlaku ketika A-nya adalah 1. Oke? Jadi diperhatikan untuk pemfaktoran bentuk umumnya A-nya ada berapa, nanti bisa dipilah dia menggunakan cara yang mana. Tadi pemfaktoran sudah, sekarang ganti melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, apa lagi itu? Biasanya ini jarang digunakan sama anak-anak sekolah. Jarang karena mungkin runtutannya agak susah. Tapi di sini saya akan menjelaskan. Langsung contohnya. Ada X kuadrat plus 8X min 9 sama dengan 0. Nah, X kuadrat plus 8X min 9 sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum fungsi, bentuk umum persamaan kuadrat. Oke. Dari sini kita rubah X kuadrat plus 8X sama dengan 0, sama dengan negatif 9. Jadi negatif 9-nya ini kita pindah ke ruas yang sebelah sana. Jadi dia positif 9. Kalau sudah, cari setengah dari 8. Cari setengah dari angka 8 ini. Kalau sudah,
min 4 yaitu 1. Jangan lupa di depan akar itu pasti ada plus minus. Ya. Di depan akar itu pasti ada plus minusnya. Plus minus akar 25. Tapi di sini saya pakai yang plus dulu, itu sama dengan 5x sama dengan 5 min 4, x sama dengan 1. Atau ada 2, berarti saya menggunakan yang negatif sekarang, sama dengan negatif 5. Jadi x sama dengan negatif 5 min 4, x sama dengan negatif 9. Ini untuk yang melengkapi kuadrat sempurna. Bagaimana? Saya ulang lagi. Dari persamaan umum kita rubah, C-nya kita pindah luas jadi 9. Kalau sudah, B-nya ini angka 8-nya ini kita cari setengah dari angka 8-nya yaitu 4. Kalau sudah ketemu, setelah itu kuadratkan. Sudah, berarti x kuadrat plus 8x kita tambah di sini 4 kuadrat dari hasil ini ditambah 9. Di sini juga harus ditambahkan dengan 4. Nah, sudah kita jabarkan, hasilnya ketemu seperti ini. Dari sini kita lihat dua rumus ini, karena dia adalah penjumlahan, berarti dia ada di sini. Nah, di sini kita jabarkan, kita faktorkan, istilahnya kita faktorkan. Dia ketemu x plus 4 kuadrat. Kalau ini nanti dijabarkan, dia hasilnya akan ke atasnya. Sudah, setelah itu dijabarkan lagi, ini kuadratnya dihilangkan. Kalau kuadratnya dihilangkan berarti yang 25 di akar. Ingat, sebelum akar itu ada tanda plus minus, berarti akar-akarnya itu ada 2, ada yang positif, ada yang negatif. Kalau yang positif itu dia 5, ketemunya 1. Kalau yang negatif 5, ketemunya negatif 9. Ya, jadi untuk yang melengkapi kuadrat sempurna ini caranya runutannya agak panjang, agak rumit, jadi harus dicermati lagi. Kemudian yang ketiga itu ada rumus ABC. Nah, rumus ABC ini rumusnya kan x 1,2 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Ini rumusnya. Sudah. Nanti kalau ada, berarti dipelajari dulu A-nya yang mana, B-nya yang mana, C-nya yang mana. Kalau sudah, bisa disubstitusikan ke persamaan ini, ke rumus ini, nanti sudah pasti akan diketahui persamaan kuadratnya itu yang mana, akar-akar kuadratnya yang mana. Ini untuk rumus ABC. Enggak saya kasih contohnya ya, dicoba sendiri dulu.